saya Casey. Saya Queen. Saya Tadea. Saya Karen, dan sekarang kita akan menunjukkan video tutorial cara membuat acar yang merupakan salah satu bioteknologi konvensional. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Prinsip-prinsip bioteknologi. Yang pertama, fermentasi, di mana proses untuk memproduksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Yang kedua, seleksi dan persilangan. Proses seleksi ini dilakukan dengan memanipulasi DNA yang ada pada mikroba tanaman atau hewan dengan sifat yang baik sehingga ketika disilangkan akan menjadi bibit unggul yang baik. Yang ketiga adalah analisa genetik, di mana proses ini mempelajari ciri atau sifat dan gen makhluk hidup dari generasi ke generasi untuk mendapatkan sifat atau ciri yang unggul serta interaksi antara gen dan lingkungan agar menghasilkan keturunan yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kultur jaringan. Yang kelima adalah rekombinasi DNA, dan yang terakhir adalah analisis DNA. Bioteknologi konvensional adalah aplikasi teknik biologi dan teknik rekayasa pada mikroorganisme, tanaman, dan hewan untuk memodifikasi proses atau menghasilkan produk bermanfaat, seperti yang telah dilakukan selama berabad-abad dalam pembuatan keju, silase, roti beragi, dan sauerkraut. Manfaat dalam bidang pertanian, bioteknologi konvensional telah menjadi pilar penting dalam sektor pertanian, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak. Teknik seleksi buatan adalah salah satu kontribusi utama bioteknologi ini, di mana petani memilih individu dengan sifat unggul untuk dikembangbiakan. Lalu manfaat dalam bidang pangan, bioteknologi konvensional telah memainkan peran krusial dalam pengembangan sektor pangan dengan fokus pada peningkatan produksi, keamanan, dan kualitas bahan pangan. Salah satu aplikasi utama bioteknologi konvensional dalam bidang pangan adalah fermentasi, sebuah proses di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk pangan yang lebih bergizi, tahan lama, dan lezat. Fermentasi telah menjadi dasar produksi berbagai produk pangan seperti roti, keju, yogurt, dan minuman beralkohol. Misalnya fermentasi pada produk susu yang menghasilkan yogurt. Nah, kemudian manfaat dalam bidang kesehatan, yaitu telah memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam pengembangan dan produksi obat-obatan, serta vaksin yang telah menyelamatkan jutaan nyawa. Salah satu kontribusi terbesar bioteknologi konvensional adalah produksi antibiotik melalui fermentasi mikroba.
Nah, kemudian manfaat dalam bidang lingkungan adalah bioteknologi konvensional memainkan peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai aplikasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu manfaatnya adalah penerapan teknik bioremediasi yang melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menguraikan bahan-bahan pencemar yang terdapat di tanah dan air. Selanjutnya adalah bakteri yang terkandung dalam acar ini. Yang pertama adalah Leuconostoc mesenteroides, yaitu bakteri ini akan mengkondisikan lingkungan agar bakteri asam laktat lain seperti Lactobacilli dan Pediococi dapat tumbuh. Yang kedua adalah Lactobacillus plantarum atau asam laktat. Bakteri ini akan mengubah gula pada bahan makanan seperti sayuran untuk menjadi bahan asam sehingga membuat rasa pada acar ini menjadi asam. Bakteri ini juga dapat meningkatkan gizi serta mempermudah pencernaannya di dalam tubuh. Tentunya setelah belajar tentang bioteknologi terdapat beberapa poin yang bisa kita refleksikan. Misalnya, 3 hal yang disyukuri itu: yang pertama, mempelajari bioteknologi membuat kita merasa kagum atas kompleksitas dan keindahan kehidupan, serta lebih memahami bagaimana makhluk hidup bekerja di tingkat seluler dan molekuler. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan hikmat untuk mempelajari bioteknologi agar dapat menghasilkan berbagai inovasi yang meningkatkan kualitas hidup seperti obat-obatan, vaksin, tanaman pangan tahan lama, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dengan belajar bioteknologi, kita diberi kesempatan untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif, misalnya di bidang kesehatan, lingkungan, dan pangan. Dari ketiga poin refleksi tersebut, dapat kita tarik 3 komitmen. Misalnya, yang pertama, kita bisa memanfaatkan pengetahuan tentang bioteknologi untuk kembali memuliakan nama Tuhan melalui produk yang sudah diolah. Misalnya, kita bisa membagikan pengetahuan dan keterampilan mengolah makanan tersebut dengan sesama. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan keterampilan mengolah makanan bioteknologi dengan penuh hikmat. Dan yang ketiga, kita bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tersebut agar bermanfaat bagi sesama.